Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, The Green Islamic Future School. Pada episode kali ini, kita akan berbincang santai dengan salah satu alumni dari SMA Al-Karim yang mempunyai prestasi yang luar biasa. Beliau, alhamdulillah, diterima di 3 kampus luar negeri dan 1 dalam negeri dengan beasiswa. Penasaran bagaimana kisah perjuangannya? Langsung saja ya, kita sambut Kak Shen. Halo Mi. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Shen? Alhamdulillah baik kalau untuk sekarang. Ya lagi persiapan lah transisi untuk ke kuliah palingan gitu sih. Kalau dulu waktu zaman Umi masa-masa transisi dari SMA ke kuliah tuh agak lama ya dia. Jeda waktunya ya sampai berbulan-bulan ya. Iya, berbulan-bulan. Gitu sih Mi. Oke. Nah, Kak Shen ini kan mungkin kalau orang tua yang lama atau siswa yang lama mungkin udah tahu ya sama Kak Shen. Tapi mungkin kalau yang baru-baru belum tahu. Jadi boleh minta tolong untuk perkenalan diri dulu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Shein Muhammad Alifah, biasa dipanggil Shein. Seperti yang Umi tadi udah bilang, aku salah satu alumni dari Al-Karim ya. Lebih tepatnya dari TK hingga SMA ini. Dan alhamdulillah aku udah diterima di beberapa universitas di Taiwan. Yang pertama itu ada dari Mingchi University of Technology, yang kedua itu Chinese Culture University, dan yang ketiga itu sama masih di Taiwan, itu di Yonsei University, dan yang terakhir aku keterima juga di Universitas Lampung. Oke, gitu. Masya Allah, tetap sebagai orang Lampung, Unila tetap masuk ya? Tetap masuk. Alhamdulillah. Oke, Kak Shen, Masya Allah ya, keterima di 3 universitas di luar negeri, itu semuanya beasiswa Kak? Ada yang beasiswa, ada juga yang mandiri sih. Oh gitu. Ada yang mandiri juga. Oke. Kalau yang beasiswa di mana nih? Kalau yang beasiswa itu semuanya di Taiwan. Beasiswa dari universitasnya gitu Mi. Dari yang Mingchi University sama yang Chinese Culture itu Mi, dapat beasiswa. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, kalau misalkan 3-3-nya tadi ya, berarti yang nggak mungkin kan dipilih semuanya ya Kak ya? Nggak mungkin, nggak bisa. Nggak bisa, berbagi badan nggak bisa ya. Nah oke, berarti mana nih yang Kak Shen kemudian pilih? Setelah aku berdiskusi juga sama orang tua, akhirnya aku lebih memilih Mingchi University of Technology di jurusan Business and Management sih akhirnya. Letaknya ke situ. Oke, Mingchi. Berarti udah searching ya di sana daerahnya gimana? Ya, udah mulai juga cari restoran-restoran halal. Oh iya, benar. Oke, tapi kalau China kan insya Allah ini ya tetap ada komunitas Muslim di sana. Tetap ada kok. Oke, karena kalau kita lihat kan kayaknya banyak film-film yang film-film Islami yang ada ke China gitu kan, dia kayak apa ya, macam-macam lah film Indonesia tuh. Ya, ada. Oke, nah Kak Shen sendiri perasaannya gimana sih waktu berhasil gitu, nerima kabar berhasil diterima di universitas yang tadi kakak sebutin? Waktu itu, apalagi pertama kali aku dapat kabar ya Mi, dari Universitas Chinese Culture, ya rasanya seneng banget karena aku itu udah melakukan banyak daftar sana-sini, aplikasi sana-sini, dan bukan di universitas aja, tapi bahkan ke negara-negara lain. Aku waktu itu pernah ke Rusia, pernah daftar Brunei, terus juga Kazakhstan, Malaysia, Australia, dan lain-lain. Ya belum rezekinya, tetapi akhirnya ketika dapat kamu sudah diterima di universitas di Taiwan ini, ya rasanya seneng banget sih. Ya. Karena akhirnya setelah perjuangan berkali-kali revisi, nulis, dan itu kan waktunya nggak sebentar ya. Sebentar, betul. Akhirnya seneng banget lah bisa keterima di universitas-universitas tersebut gitu. Oke, Masya Allah. Oke. Kalau kuliah di luar negeri itu udah jadi cita-cita kakak dari kecil atau gimana? Iya. Kalau aku sendiri dari kecil sama sekali belum punya pikiran untuk kuliah di luar negeri. Ya karena waktu pas aku kecil pun aku malahan nggak suka yang namanya bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi pikiran aku untuk kuliah ke luar negeri itu nggak ada sama sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya aku mencoba untuk menyukai bahasa Inggris dengan cara bermain game ya, anak kecil, anak SD. Dan akhirnya muncul keinginan untuk kuliah di luar sejak SMA kelas 10. Karena waktu itu aku scrolling Instagram, entah kenapa aku dikonsumsiin banyak banget konten tentang gimana sih POV-nya kuliah di luar negeri, apa benefits-nya, dan aku tertarik. Kayaknya seru juga nih. Apalagi kalau aku kuliah di luar negeri pun
ada beberapa hal yang bisa aku dapetin, kayak aku bener-bener hidup mandiri, Benar. jauh banget kan dari orang tua, dan insting survivalnya mungkin lebih kebentuk kalau aku kuliah di sana, dan dari situ aku merasa oh aku harus nih kuliah di luar negeri gitu. Masya Seperti Allah. itu. Padahal Kak Shen kalau kita lihat itu dari TK sampai dengan SMA itu nggak jauh dari orang tua ya. Ya, apalagi itu yang jadi salah satu faktor motivasi aku supaya harus nih kuliah di luar negeri. Gitu. Coba ya jadi anak rantau ya. Iya, jadi anak rantau. Oke. Oh, tadi Umi ada pertanyaan yang Umi waktu penasaran. Jadi ternyata Kak Shen itu di awal itu nggak suka sama bahasa Inggris. Nggak suka sama sekali. Fun fact banget ya. Iya, nggak suka sama sekali. Mungkin ini nggak terlalu banyak orang yang tahu. Aku bisa suka bahasa Inggris itu ya karena literally main, bukan dipaksa gitu. Dari aku SD, aku coba bermain game yang dimana gamenya itu pakai bahasa Inggris. Otomatis ya aku harus dituntut untuk ngerti dong, supaya aku pun bisa have fun untuk mainnya. Dari situ belajar pelan-pelan, ternyata nggak kerasa bisa have fun untuk conversation menggunakan bahasa Inggris, gitu sih. Ya karena kan kalau ngelihat sekarang untuk diterima di luar negeri kan pastinya ada syarat-syarat termasuk apa ya IELTS gitu-gitu ya Kak ya. Benar. Nah berarti kan itu harus jago gitu ya bahasa Inggris, tapi benar. ternyata dimulai dari nggak suka dulu gitu. Jadi nggak suka, kemudian tadi lewat permainan ya yang cocok lah buat anak-anak ya, dan harus ngerti, baru kemudian jadi master ya, jadi bisa menguasai bahasa Inggris ya, mudah-mudahan ya. Seperti itu. Oke. Kak Shen, kalau kita melihat ke belakang ya, Kak Shen ini kan dari yang tadi Kakak sebutkan ya, dari TK, SD, SMP, SMA itu ada di Al-Karim gitu ya. Benar. Nah, kalau menurut Kak Shen dari setiap jenjang itu apa sih yang yang nggak perlu banyak-banyak ya, mungkin dari TK 1, SD 1 gitu yang ngebentuk Kak Shen menjadi seperti sekarang gitu. Kalau kita tarik jauh lagi, apalagi ke masa TK, ya mungkin aku udah lupa pembelajaran apa yang sangat berarti bagi aku. Tapi mungkin aku bagi perspektif aku aja ya. Ketika kita masih berada di fase TK, menurutku itu adalah titik di mana manusia baru mengenal dunia kan, Mi? Betul. Dimana kita baru tahu apa itu main, kita baru tahu apa itu belajar dan berteman. Sehingga menurutku hal yang paling penting didapatkan oleh anak TK itu adalah explore. Biarkan mereka mencoba, maupun hal itu yang menyakitkan atau bahkan pun hal yang menyenangkan. Tetapi tetap harus berada dalam pengawasan yang ketat. Jangan sampai anak-anak TK bahkan SD pun mengalami trauma-trauma. Karena seperti yang kita tahu banyak kan anak kecil yang trauma hingga SMA atau bahkan dewasa pun masih ada gitu rasa traumanya, dan mungkin karena itu ia takut untuk melakukan sesuatu gitu. Itu sih kalau untuk TK ya, perspektif TK aku seperti itu. SD juga pun kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Tetapi kalau SMP dan SMA itu udah beda level sih. Menurutku yang pembelajaran yang paling aku dapetin itu ketika dimana kita belajar supaya bisa menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Misalnya di SMP Al-Karim itu kan kita punya program yang namanya project show, di mana kita menentukan sendiri apa sih yang ingin kita bahas, apa yang ingin kita presentasikan, dan itu apa yang kita pilih. Sehingga kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Kita tidak boleh berhenti di tengah-tengah, karena ketika kita berhenti di tengah-tengah kita nggak dapet tuh apa pembelajarannya dan apa sih hasil atau rasanya ketika kita sudah menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Ya, apapun hasilnya ya. Apapun hasilnya. Benar. Mau hasilnya kurang baik atau bahkan baik, justru ketika kita berani untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut, otomatis kedepannya kita bisa belajar supaya kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Betul. Kalau kata Abi Karim itu kesalahan adalah data ya Kak ya? Kesalahan adalah data. Ya apalagi menurutku di masa-masa muda ini kita harus mencoba untuk menembakkan banyak peluru gitu. Betul. Karena jatah kesalahan kita itu masih banyak daripada ketika nanti mungkin udah umur 30, 40 sudah menua, mungkin fisik kita belum seprima sekarang, sehingga ya kita mungkin lebih overthinking lagi untuk melakukan sesuatu. Itu sih. Oke, berarti itu ya kurang lebih hal-hal yang membuat Kak Shen terbentuk seperti sekarang ya. Jadi kalau TK, SD itu harus banyak mencoba, explore, tapi tetap harus dalam pengawasan. Kemudian kalau SMP, SMA itu lebih ke bertanggung jawab ya Kak ya. Bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita mulai. Benar sih Kak. Kalau dari Umi Oktia kita kan
Umi Okti kan sudah bekerja ya. Jadi ketika ada di dunia pekerjaan itu bertanggung jawab itu adalah salah satu hal yang sangat penting gitu. Pasti. Betul gitu. Jadi insya Allah ya apa yang Kak Shen sampaikan itu sangat berguna banget untuk membentuk manusia nantinya gitu. Ketika sudah lulus kuliah dan kemudian berinteraksi dengan dunia yang lebih luas, itu bertanggung jawab adalah hal yang harus banget kita miliki. Ya benar kali ini. Masya Allah. Oke, Kak Shen, kalau tadi mungkin udah perspektif sekolah, kemudian Kak Shen pribadi ya. Nah, tentu namanya keberhasilan itu nggak akan luput dari peran orang tua ya, Kak? Ya, pasti ya, Masya Allah ya. Nah, kalau dari Kak Shen sendiri, apa sih bagaimana pola asuh lah ya, kurang lebih dari orang tuanya Kak Shen, sehingga membuat Kak Shen itu bisa, mungkin kita lihat bertanggung jawab seperti sekarang gitu ya, kemudian meraih apa yang diinginkan gitu, dan karakter-karakter baik lainnya lah insya Allah yang ada pada diri Kak Shen. Ya kalau ditanya tentang gimana pola asuh orang tua, mungkin aku nggak tahu apa desain yang orang tua aku rancang supaya bisa membentuk aku seperti sekarang. Jadi kalau dari yang aku tangkap gitu ya Mi, orang tua itu benar-benar harus mengajarkan kepada anak supaya mereka bisa menghadapi masalah. Misal, hal sesimpel ketika anak sudah mengerjakan tugas PR matematika, ternyata dia lupa bawa tugas itu ke sekolah. Nah, sebagai orang tua, kita itu jangan terlalu tergesa-gesa untuk kita selamatin lah. Karena kalau kita akhirnya memutuskan untuk kita anterin, akhirnya akan ada mindset gimana, oh kalau aku salah, masih ada yang backup nih, orang tua aku pasti bisa melakukan A, B, C. Sehingga kita sebagai seorang anak itu tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Kita tidak punya rasa aware terhadap apa tanggung jawab kita. Gitu sih, Mi. Apalagi kalau kita terlalu dimanjakan, pasti kedepannya kita nggak tahu banyak hal. Ada kan orang-orang yang ketika udah dewasa pun nggak tahu gimana caranya survive, menjalani kehidupan sehari-hari walaupun sudah lepas dari tanggung jawab orang tuanya. Menurutku itu adalah poin terpenting sih dalam hidup kita, gitu sih. Oke, Masya Allah. Berarti kalau dari Kak Shen, rancangan pendidikan seperti apa yang dibentuk itu nggak bisa diceritain semuanya ya Kak? Nggak bisa, bahkan mungkin nggak tahu ya. Nggak tahu juga ya. Nggak nah, tahu tapi juga. poin penting yang Kak Shen tangkap itu adalah bagaimana orang tuanya Kak Shen itu bukan tidak pernah ya, mungkin jarang menyelamatkan lah ya bahasanya ya Kak ya. Lebih ke ada analogi ketika anak kita meminta ikan, yang harus kita lakukan adalah mengajarkan dia memancing daripada kita hanya memberikan dia ikan. Karena kalau kita ajarkan dia memancing, akhirnya kedepannya anak tersebut bisa mendapatkan apa yang dia inginkan sendiri kan. Betul. Bagaimana dia harus cari umpan, kemudian harus melempar kailnya gitu ya. Baru dia bisa dapetin ikan. Masya Allah banget. Umi Okti itu pernah beberapa kali ikut, karena Umi Okti kan sudah menempuh perguruan tinggi di S1 ya Kak ya, jenjang S1, dan ketika mau S2 itu pengenlah dapat beasiswa gitu. Dan kalau di dalam negeri pun beasiswa untuk bisa S2 itu ada cukup banyak persyaratan gitu. Nah, Umi penasaran nih, kalau di luar negeri itu kan pasti lebih banyak lagi ya syarat-syaratnya. Lebih banyak banget, bukan lebih banyak tapi banyak sekali mungkin ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, dari setiap syarat gitu ya yang ada, apa sih yang kemudian jadi penilaian penting gitu kalau untuk kampus-kampus di luar negeri gitu? Jadi menariknya kalau untuk beasiswa ini, mereka itu punya prospek idealnya masing-masing gitu. Ada memang perusahaan atau beasiswa yang mencari student yang punya prestasi akademik yang menonjol. Ada juga biasanya rata-rata beasiswa yang mencari student punya jiwa leadership yang tinggi. Karena gini, bahkan salah satu mentorku pernah cerita ke aku, ada salah satu anak yang keterima di Australia kalau nggak salah. Dia itu bisa diterima di beasiswa tersebut bukan karena punya prestasi yang misalnya ikut olimpiade matematika, jenjang nasional dan segala macamnya, tetapi hanya sesimpel, dia melihat ada suatu problem. Dia memang anak yang pintar dan teman-temannya pasti deketin dia dong untuk minta tolong dong kerjain tugasnya, minta tolong dong apa sih kunci jawabannya. Dari situ dia berpikir gimana kalau aku ajarin aja mereka. Jadi setiap sore dia mengadakan sesi untuk mengajar teman-temannya, dan alhamdulillahnya teman-temannya tersebut pun di ujian akhirnya bisa dapat nilai yang tinggi. Nah, hal tersebutlah
yang bisa membuat anak tersebut keterima. Jadi yang biasanya dicari oleh beasiswa adalah seberapa berdampak kita ke sebuah lingkungan. Jadi prestasi-prestasi akademik, kita pernah menjadi pembicara, kita pernah menang lomba apa, itu menjadi additional value-nya. Tetapi yang difokuskan sama beasiswa itu adalah apa yang kita berikan terhadap lingkungan. Gitu sih, Me. Yang paling pentingnya. Tapi mungkin kalau persyaratan lainnya pasti ada sertifikat bahasa, itu yang paling penting. Biasanya ada IELTS atau TOEFL, untuk umumnya seperti itu. Lalu ada juga ya tes skolastik yang biasanya itu sebagai penyetaraan gitu loh, Mi. Karena untuk sekarang rapot Indonesia itu belum terlalu diakui untuk jenjang luar negeri, sehingga kita perlu mengikuti tes lagi, isinya biasanya matematika sama bahasa Inggris. Itu sih, Mi, palingan. Oke, berarti tetap ada akademiknya ya, terus tadi tergantung sama penyelenggara beasiswa itu sendiri ya. Nah, kalau dari tempat Kak Shane yang diterima nih, itu apa sih yang mungkin ya menurut Kak Shane menjadi salah satu penilaian mereka gitu sehingga Kakak bisa keterima? Kalau dari aku, kan alhamdulillahnya aku ketemu sama salah satu profesornya langsung ya. Oh gitu. Dari Mingchi University ya. Dia bilang sebenarnya penilaian terbesar kami itu bukan prestasi-prestasi tadi, tetapi seberapa berdampaknya sih kamu ke suatu lingkungan dan seberapa ingin kamu belajar. Jadi semangat belajar itu benar-benar harus kita cerminkan dalam penulisan esai kita, karena itulah yang pertama kali dibaca oleh beasiswa-beasiswa kan, sehingga kita benar-benar harus meyakinkan kalau saya benar-benar ingin belajar loh di universitas kamu. Dan setelah belajar di universitas kamu, aku ingin melakukan A, B, C, D. Itu kita harus punya framework yang jelas gitu sih, Mi. Itu yang menjadi salah satu faktor terbesar kenapa biasanya orang-orang itu bisa diterima. Gitu sih, Mi. Berarti di situ kayak ada semacam portofolio ya, Kak? Portofolio Apa yang pernah Kakak lakukan, dampak apa yang pernah Kakak berikan ke masyarakat atau ke sekolah gitu. Nah, boleh nggak nanyanya gini, Kak? Apa ya? Yang Kakak tulis di portofolio itu apa sih salah satunya gitu yang kemudian ada dampaknya gitu loh, Kak? Untuk kan tadi kalau kata Kakak harus ada dampaknya kan? Iya. Mungkin salah satu yang menurut aku tonjolkan ya di esaiku itu adalah ketika kalau nggak salah bulan Desember kemarin kan tim OSIS SMA, SMP dan sekolah berkolaborasi untuk mengadakan acara penggalangan dana, festival untuk penggalangan dana orang-orang Palestina gitu kan. Di sana aku kan terlibat sebagai ketua divisi acara kan. Nah, dari situ aku menceritakan tuh bagaimana aku bisa berkomunikasi dengan tim supaya acaranya bisa berjalan dengan lancar. Lalu juga apa sih dampaknya dari mengadakan acara ini? Seperti tadi, seluruh hasil festival, penjualan tiket dan segala macamnya itu kan kita donasikan ke Palestina, dan itu yang aku tonjolkan di esai, dan itu adalah bentuk bagaimana aku bisa memberikan suatu dampak gitu ke suatu daerah. Gitu sih. Insya Allah itu dan itu nggak masalah ya, kan ada beberapa negara yang kita ya ini mungkin udah jadi konsumsi publik ya, ada beberapa negara yang pro dan tidak pro dengan Palestina gitu. Nah kalau Kak Shane sendiri alhamdulillah di Taiwan itu nggak masalah ya dengan hal itu ya? Nggak masalah sama sekali sih, alhamdulillah. Apalagi mereka mungkin pendidikan juga ya, masa kalau pendidikan biasanya lebih apa ya, lebih nggak memihak ya, mereka lebih melihat itu sebagai apa ya, ya hal yang tidak memihak salah satu negara. Gitu. Ada satu cerita lagi sih, Mi, yang menarik. Jadi guruku itu pernah cerita, Mi, ada satu muridnya, dia keterima di Singapura, di NUS. Umi tahu NUS? Ya, National University of Singapore. Nah, dia itu bisa keterima di NUS karena dia menceritakan bagaimana akhirnya dia berhasil belajar alat musik piano. Unik pasti ya? Nggak kebayang kan? Unik ya? Maksudnya kayak apa spesialnya kita bisa belajar piano gitu kan? Banyak orang yang bisa ngelakuin itu. Tetapi ternyata yang dia tekankan dalam esainya itu adalah bagaimana ketika dia tidak ingin berlatih, dia mendorong dirinya supaya harus tetap berlatih, dan akhirnya ia mencapai di titik bisa gitu. Jadi selain bagaimana kita bisa berdampak ke lingkungan, ternyata yang dicari oleh beasiswa-beasiswa tersebut adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita ke dalam suatu masalah. Masalah dari belajar piano adalah ya kita belum tahu, itu adalah suatu hal yang baru.
Dan mungkin ada juga masalah-masalah seperti susah mengingat, terus juga mungkin muak kan karena salah-salah terus, pasti ada rasa ingin menyerah. Nah ternyata cara kita mengatasi masalah-masalah tersebut itu menarik bagi beberapa beasiswa gitu sih. Oke, berarti tidak hanya akademik aja ya, tapi banyak sekali aspek yang kemudian membuat penyedia beasiswa itu untuk melihat seseorang yang akan diberikan beasiswa. Menarik sekali. Oke, terakhir ya Kak Shen, apa pesan Kak Shen untuk siswa-siswa di luar sana nih, terutama yang SMA atau mungkin SMP juga ya, yang ingin bisa kuliah di luar negeri dan juga mendapatkan beasiswa, dan juga mungkin pesan untuk orang tua yang sedang mendampingi anaknya dalam proses pendidikan? Ya, kalau dari aku sendiri ya, ini terutama untuk teman-teman semua yang ingin kuliah di luar negeri dan mungkin takut ya, kayak aduh persyaratannya ribet dan kayaknya kira-kira bisa nggak ya aku? Seperti yang aku bilang tadi di awal, kita harus mencoba dan juga menyelesaikan apa yang telah kita pilih gitu. Jadi jangan takut teman-teman mulai untuk komunikasi dulu dengan orang tua. Kayak, ayah bunda aku mau loh kuliah di luar negeri, kira-kira gimana ya? Nah teman-teman juga harus sudah tahu kira-kira tujuan teman-teman mau kuliah di luar negeri itu apa. Jangan karena aku mau kuliah di luar negeri biar keren. Biar bisa foto-foto. Tapi kita juga harus punya tujuan utamanya. Terus kalau untuk orang tua sih, menurut aku support anaknya, karena bisa jadi kuliah di luar negeri itu adalah proses di mana mereka bisa bertahan hidup lebih baik. Di sana mereka bisa belajar jauh lebih mandiri. Mereka bisa belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan lebih tenang, karena ya mereka benar-benar learn the hard way kan. Belajar dengan cara yang paling sulit gitu. Jangan takut anak-anak itu nggak bisa melakukannya. Percayakanlah dan bimbinglah anak-anak tersebut supaya bisa mencapai impiannya gitu sih. Oke, Masya Allah, keren sekali ya teman-teman dari sahabat Al-Karim. Itu adalah pesan ya untuk semua yang mau kuliah di luar negeri dan bagi orang tua yang mau mendampingi anak, yang sedang mendampingi anaknya dalam proses pendidikan. Oke, mungkin itu aja ya Kak Shen. Oke, Mi. Terima kasih banyak. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Oh, kalau untuk sekarang udah sih. Udah ya, cukup ya insya Allah. Oke, kalau gitu kita tutup ya kakak semuanya. Terima kasih banyak Kak Shen sudah hadir di podcast hari ini. Semoga bisa memberikan informasi, inspirasi dan juga wawasan untuk kita semua. Oke, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.